jane sing mudeng kuwi para ya Mas. Agama gemeng haji. Nek ra duwe ageman agama ya mbuh hajine dadi apa ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita membicarakan soal atau tema kita adalah gonjang-ganjing harga beras bersama Ibu Sri Rezeki dari Disperinda Kota Surakarta dan Bapak Suharno dari Universitas Slamet Riyadi. Tadi sebelum kita break, Bu Sri Rezeki ada masukan juga atau himbauan terkait dengan tidak cuma beras yang ngomong sing terbuk beras, laliannya pripun itu. Yang disebut tadi kan LPG. Terus mesti pantauan dari Disperinda tentang bahan-bahan pokok ini. Akhir-akhir ini kan karena ada kenaikan BBM juga, itu memang ada kenaikan. Ya. Apalagi harga eceran tertinggi dari gubernur memang naik. Jadi dulu hanya 14.250, sekarang kan jadi 15.500. Oh, sampai ke pangkalan. Ya. Jadi ke agen 14.250, dari agen ke pangkalan 15.500. Jadi dengan adanya itu otomatis dari agen-agen itu menaikkan sesuai dengan SK Gubernur tadi. Dari pantauan Disperindak memang kemarin di eceran itu harganya ada yang 17. Karena dia alasannya dia sampai rumah dan memasangkan alasannya seperti itu. Tapi sebetulnya dari SK Gubernur memang hanya 15.500. Biasanya kalau di pengecer itu dengan alasan karena memasangkan, karena servis, sehingga dia menjual harga 17. Kita nggak bisa kalau kita langsung menindak apa-apa, nggak bisa, karena pengecer itu kan nggak kewenangan dari. Jadi kita hanya memantau ke agen, di samping agen nanti ke pangkalan, tapi juga ke pengecer juga harganya sampai berapa. Biasanya itu dipantau harian dari staf kami itu, dari tim Disperinda itu sampai ke pengecer. Tapi kalau pantauan dari tim itu, timnya juga ada kepolisian juga. Kalau agen menjual lebih dari 15,5 pangkalan, itu memang ditegur sampai berapa kali, nanti kalau sampai 3 kali tidak memang ada tindakan. Ya mungkin bisa dicabut tidak boleh tidak boleh menjual. Boleh nganti mlebu penjara mungkin. Belum untuk sanksinya memang belum sampai ke. Sosok kan itu ada yang memang soalnya ngeterke ning omah gitu ya. Ini ngeterke mau bangsa itu kan ngendi-endi ngono ya, bensin entar dari larang banget itu. Ngeterke masangke. Iya, memang alasannya pengecer seperti itu. Wah, kula ngedol 17 amargi servis Bu, teraken terus masang. Seperti itu. Kalau yang tadi penjelasan itu memang tindakan itu tidak bisa sampai level pengecer, hanya bisa sampai ke tadi ya. Istilahnya itu apa udah? Pangkalan gitu. Penyalur itu. Pangkalan. Karena itu yang tapi memang. Kalau sampai ke pengecer memang kita sulit ya, kalau banyak sekali. Karena terlalu banyak. Soalnya di Solo itu ada pangkalan itu sampai 1032. Agen 11 agen, tapi pangkalannya 1032. Penyalur itu sama aja pangkalan. Jadi kita kalau memantau sampai ke pengecer kan juga. Nek omah mau tolong tabung ngono ya dadi pengecer kan. Atau sing mobile ya Pak. Iya, nganggo bronjong. Iya, tapi sebenarnya tetap dilakukan pengawasan dan pasti dilakukan tindakan juga ketika ada pihak yang dengan sengaja itu mengambil keuntungan di seperti ini. Ini Pak Harno ini pun mentek nih. Tapi ini satu pertanyaan. Pertanyaan adalah, menurut pandangan penjenengan, jangan-jangan itu media massa yang menyebabkan isu sing jane ora gede tadi kita marane panik ngoten lho. Ada kemungkinan itu apa Pak? Bisa juga. Ini kan sebuah opini ya. Kalau ada satu kejadian kemudian dipublikasikan, biasanya juga akan ada susulan yang lainnya. Rame begal, semua begal gitu. Itu juga bisa jadi mempengaruhi kejiwaan seorang untuk ikut menaikkan harga. Hanya saja yang saya sarankan kepada Pak Jokowi khususnya, ini ada satu koordinasi antar BUMN misalnya ya. Jangan sampai ini kondisi yang begini, listrik juga mau dinaikkan, kemudian LPG naik dan sebagainya. Ini kan kasihan tapi ada empati lah gitu ya. Saya khawatir nanti kalau ini berkelanjutan akan menimbulkan satu kondisi yang kurang bagus ya di negara kita. Padahal kita menginginkan nanti tahun 2015 ini kan
prospektif dan cerah gitu. Tapi kalau suasana begini terus, enten hubungannya kali tahun kambing no, kurang tahu ya. Nggak, gini Mas, jadi saya kemarin jumpa dengan banyak orang ya. Dari Januari, Februari, Maret itu semuanya sambat semua itu. Ya, mulai dari pedagang nasi pecel, kemudian jual sampai dengan berbecak, taksi, semua mengeluh gitu. Nah ini kan bahaya sekali. Kalau kondisi ekonomi kan menyangkut masalah perut ya. Kalau perutnya sudah tidak bisa terpenuhi kembali, akhirnya juga akan menjadi kemarahan ya. Yang kalau sudah meledak berbahaya sekali. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan. Ini kan di Solo ya. Mudah-mudahan hati-hati TV. Nonton bal-balan. Oke. Baik. Bu Sri Zeki, kita punya waktu masih cukup sekitar 2 menit. Mungkin ada semacam himbauan kepada masyarakat terkait dengan ini, terus seperti itu. Ya paling himbauannya karena ini memang karena yang saya keadaannya tidak tahu ya, kalau di sisi akademisi kan mungkin ada penimbunan, ada ini yang tapi kalau dari pantauan Disperindak memang selama ini ya hanya itu karena cuaca, karena banjir itu, sehingga kan ada daerah yang membutuhkan beras, sehingga mengambil dari daerah lain. Kalau seperti itu, terus untuk masyarakat ya masyarakat jangan sampai itu memang karena ada kenaikan itu jangan terlalu gejolak lah. Kita juga karena musim penghujan itu mungkin ini karena sudah mulai Maret sudah mulai musim panen. Beras akan menurun. Mudah-mudahan. Jelas sebenarnya stoknya aman, walaupun siap untuk melakukan operasi pasar kalau diperlukan. Jadi tidak dan untuk yang Raskinda itu juga pemerintah sudah menyalurkan. Dengan adanya ini juga sudah menyalurkan Raskinda yang dari pusat Raskin, dan yang tidak mendapatkan Raskin mendapat Raskinda. Baru-baru ini diberikan sudah diberikan kepada masyarakat, sudah dikontrol. Baik, matur nuwun Bu Sri Zeki, Pak Harno. Sama-sama Pak Has. Baik, pemirsa, demikian pembicaraan kami. Semoga ini memberikan manfaat, informasi bagi kita semua. Dan kita berharap memang pemerintah dalam hal ini memang sekarang menjadi tumpuan harapan masyarakat dan rakyatnya ya, untuk bisa memberikan ketentraman dan kemudian arahnya adalah kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap di TA TV. Matur nuwun.